Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnida Sriwahilinda, NIM C02183882. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penjualan angsuran. Langsung saja, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu 1. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan, diberikan down payment. 2. Sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Selanjutnya, bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran, yaitu 1. Perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. 2. Pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. 3. Hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan trust atau trustee sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. 4. Beli sewa atau lease purchase, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya, untuk perdagangan barang-barang yang bergerak, biasanya penjualan angsuran dilaksanakan dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang diadakan di antara penjual dan pembeli dengan syarat-syarat dan jaminan yang saling menguntungkan. Khususnya dari pihak penjual tidak akan dirugikan terlalu besar apabila terjadi tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pembeli. Meskipun dalam hal tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pembeli, penjual mempunyai hak memiliki kembali barang-barang yang telah diserahkannya, tetapi nilai sisa barang yang dimiliki kembali itu mungkin akan menjadi lebih rendah dari nilai berdasarkan perhitungan sesuai dengan perjanjian yang ada. Selanjutnya, untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual sebagai berikut. 1. Besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. 2. Jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari satu bulan. 3. Besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan, cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. 1. Laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. 2. Pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk
kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Selanjutnya, penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran, perbedaan antara harga penjualan dalam kontrak dengan harga pokoknya atau cost dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang telah bersangkutan. Selanjutnya, penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagang dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap atau barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjualan reguler dan penjualan angsuran. Hal ini sangat penting artinya untuk memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Itulah tadi materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.